Trigger warning, apapun yang nanti saya katakan tidak akan merepresentasikan pemikiran saya sebagai seorang individu, melainkan hanya untuk kepentingan perdebatan saja. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, kami sebagai tim proposisi akan mengkarakterisasi terlebih dahulu agensi sumber daya internasional di sini itu seperti apa. Agensi sumber daya internasional di sini adalah suatu lembaga global yang berfungsi untuk mengelola sumber daya penting, termasuk namun tidak terbatas kepada minyak, gas alam, dan unsur tanah jarang. Di sini pendirian kami setuju apabila sumber daya penting ini akan diatur oleh agensi sumber daya internasional, dan kami tidak akan setuju apabila sumber daya penting ini tidak diatur oleh agensi sumber daya internasional. Oke, di sini kita lihat terlebih dahulu interest dari agensi sumber daya internasional itu seperti apa. Di sini agensi tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur distribusi dan perdagangan sumber daya penting itu. Kita lihat status quo saat ini, di mana dalam dunia sekarang itu sumber daya penting di negara-negara masih dikendalikan berdasarkan kepentingan nasional saja. Tujuan kami yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan global bagi sebanyak mungkin manusia. Di sini kami membawa dua beban pembuktian. Yang pertama, kami akan membuktikan bahwa pengaturan sumber daya penting oleh agensi sumber daya internasional ini akan menghasilkan manfaat global yang lebih besar dibandingkan dengan status quo sekarang. Yang kedua, kami akan membuktikan mengapa pada akhirnya secara prinsip hal ini akan layak untuk dijustifikasi. Masuk pada argumen kami, kita lihat urgensi yang terjadi dalam status quo juri. Negara yang kaya akan memiliki kemampuan untuk memonopoli pasukan sumber daya mereka, memainkan harga sumber daya di global, dan bahkan menggunakan sumber daya itu sebagai suatu alat untuk menekan politik. Akibatnya ini apa? Negara-negara yang miskin akan sumber daya ini akan menjadi sangat rentan nantinya. Maka dari itu, dengan adanya agensi internasional ini akan bisa digunakan untuk mencegah adanya ketimpangan kekuasaan dan konflik global akibat perebutan sumber daya itu sendiri. Nah, dalam status quo, negara yang kuat sumber dayanya ini menggunakan sumber daya itu sebagai senjata geopolitik. Di mana ketika suatu negara itu menguasai sumber daya seperti minyak dan gas alam contohnya, mereka itu akan dapat menekan negara lain secara ekonomi maupun politik. Juri sadari di mana dunia yang di dunia yang sudah sangat kapitalis ini, negara-negara itu bersaing dengan cara apapun, termasuk dengan menekan negara-negara kecil dalam sektor ekonomi maupun politik. Masalahnya, kebutuhan terhadap sumber daya penting ini akan bersifat tidak elastis, di mana negara-negara itu akan tetap membutuhkan energi untuk transportasi, menjalankan rumah sakit, yang dimana rumah sakit itu sebagai pusat kesehatan dalam negara itu, industri, dan lain sebagainya. Artinya, ketika sebuah akses terhadap sumber daya ini ditekan dan dipermainkan, maka yang akan menderita pertama kali adalah masyarakat yang menjadi warga sipil di negara tersebut. Namun, dengan melalui agensi internasional ini, distribusi sumber daya itu akan jauh lebih stabil dan akan menimbulkan adanya pengawasan terhadap manipulasi harga untuk jual beli sumber daya, di mana agensi ini memang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya distribusi dan perdagangan sumber daya penting. Maka, hal ini juga akan mencegah adanya konflik perdagangan internasional sebelum berkembang menjadi krisis internasional nantinya. Pada akhirnya, dunia ini akan jauh lebih aman karena negara itu tidak lagi berlomba untuk mengunggulkan sumber daya dengan cara yang agresif dan brutal, dan ketergantungan tiap negara itu akan berubah yang awalnya dari kompetisi menjadi sebuah koordinasi yang baik. Hal ini akan sangat penting karena perdamaian global itu tidak bisa bergantung pada siapa yang memiliki sumber daya paling kaya, namun ini akan bergantung pada suatu sistem yang memastikan seluruh manusia itu tetap memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar mereka itu. Juri sadari banyak negara yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan demi pertumbuhan ekonominya yang bisa saja hal itu hanya berjangka pendek. Hutan-hutan itu dihancurkan untuk membuka lahan, pertambangan dibuka tanpa adanya perlindungan bagi lingkungan di sekitarnya, dan masyarakat lokal lah yang pada akhirnya itu akan menjadi korban. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hal itu terjadi demi kompetisi global. Negara-negara itu akan merasa takut tertinggal apabila mereka itu membatasi eksploitasi dalam negaranya sendiri. Akhirnya tuh apa? Semua pihak itu akan merasa terdorong untuk melakukan eksploitasi besar-besaran demi bertahan pada pasar internasional.
Namun, dengan adanya agensi internasional ini akan menyelesaikan masalah dengan menciptakan suatu standar global yang mengikat semua negara-negara itu secara setara dengan memberikan batas untuk mengeksploitasi, mewajibkan negara-negara untuk melakukan restorasi lingkungan di negara mereka, dan adanya transparansi perdagangan yang diatur oleh agensi internasional tersebut. Maka dampaknya itu bukan hanya lingkungan yang akan terlindungi, akan tetapi juga keberlangsungan sumber daya bagi generasi berikutnya. Karena sejatinya kita itu memiliki tanggung jawab moral untuk generasi selanjutnya di masa depan. Agar generasi itu akan tetap dapat hidup dengan akses energi dan lingkungan yang layak. Di sini kami itu menggunakan prinsip utilitarian, di mana kami akan memaksimalkan manfaat terbesar bagi banyak negara dan masyarakat. Nah, mengapa prinsip ini itu penting untuk diterapkan dalam masalah ini? Karena dengan menggunakan prinsip ini akan dapat memaksimalkan kebahagiaan dan ketentraman suatu negara. Ketika suatu negara itu terdorong untuk mengeksploitasi sumber daya secara agresif dan brutal demi keuntungan ekonomi yang cepat, tidak akan ada insentif kuat untuk menahan diri, karena setiap negara ini akan takut tertinggal dalam kompetisi global di pasar internasional. Akibatnya ini apa? Kerusakan lingkungan itu akan meningkat dan cadangan dari sumber daya itu akan menipis. Dari perspektif utilitarian yang kita gunakan ini tidak rasional, di mana hal ini tuh akan menciptakan penderitaan besar bagi manusia, tidak hanya pada masa sekarang namun juga jangka panjang di masa depan. Memang dalam jangka pendek beberapa negara atau perusahaan mungkin memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih kecil. Namun utilitarian tidak menilai keuntungan elit, namun total kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan dan dalam jangka yang panjang. Karena itu, ketika suatu dunia mampu menjaga stabilitas energi sekaligus melindungi keberlangsungan hidup generasi berikutnya, maka dunia tersebut secara moral itu lebih layak untuk dipilih. Maka melalui manfaat terbesar bagi jumlah manusia terbesar, prinsip ini akan layak untuk dijustifikasi. Oleh karena itu, bangga untuk mendukung Mosi.